Akan kita awali kajian di malam ini dengan nasihat tentang salat terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan dengan judul kedua tentang persaudaraan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ibadah salat 5 waktu, ibadah yang penting, rukun Islam yang paling penting setelah syahadatain, ibadah yang nanti akan dihisab pertama kali Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hal-hal ini hendaknya menjadikan kita memberi perhatian yang lebih besar terhadap ibadah salat 5 waktu kita. Apalagi Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Allah memberitakan kita semua untuk jagalah salat dan salat yang wusta, yaitu salat asar. Yaitu kerjakan salat-salat 5 waktu ini dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, demikian juga yang mustahab-mustahab, sunnah-sunnah, termasuk khusyuknya. Mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Salat bukan asal salat bukan asal selesai, tapi bagaimana seorang hamba itu melakukan salat dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana perintah Allah tadi, jagalah salat dan salat yang wusta, salat asar. Nah, mari kita jaga salat kita dengan baik ya. Kita kerjakan di awal waktu, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan sekhusyuk mungkin, dengan sebaik mungkin, supaya sholat kita menjadi tanha 'anil fasya' wal munkar, mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita itu sholat, kita disyariatkan membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, supaya orang itu hanya berpikir tentang Allah Ta'ala, tidak berpikir yang lain. Sebab ada orang begitu masuk sholat, gerakan-gerakannya itu banyak sekali yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Contohnya bagaimana? Gorak-garuk. Padahal nggak gatal. Atau begitu sholat Allahu Akbar langsung gini, cetak, seluruh jari 10 dicetakin semua. Apalagi sholat subuh. Atau merasa panas, kemudian begini, gerak-gerakin. Pertanyaannya, sepanas apa sih gitu ya? Sepegal apa sih sampai-sampai kalian itu atau orang tersebut mijitin jari jemarinya ketika sholat? Bahkan ada yang ngorek-ngorek lukanya, atau melihat-lihat kukunya. Nah, kenapa semua ini terjadi dalam sholat? Karena syaitan itu pintar. Syaitan itu sudah berpengalaman bagaimana supaya sholat seorang muslimah itu menjadi kacau, menjadi tidak bernilai, dan kemudian tidak bermanfaat untuk kehidupannya, untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ada orang semacam itu. Saksinya saya sendiri gitu ya. Sampai-sampai terganggu sholatnya. Karena samping sholat itu begini-begini terus. Tapi anehnya, ikhwani afati rahmatullah, anak ini, kalau saya sebut anak ini ya pokoknya anak gitu ya, anaknya orang gitu ya. Selesai sholat, salam, saya biarin dia zikir,
Beberapa saat kemudian saya tanya, tadi ngapain kamu? Gatal atau panas sumuk ya. Terus saya katakan, tadi saya lihat sejak salam sampai sekarang kamu kok tidak merasa gerah, tidak merasa panas, tidak merasa sumuk, kata orang Jawa. Berarti ada masalah pada hati kita dalam ibadah sholat tadi. Kita berhasil ditaklukkan, berhasil digoda. Sehingga banyak sekali gerakan-gerakan yang sebenarnya bertentangan dengan kehusyukan ya. Nah, sebagian orang ketika ditanya seperti itu, dia menjawab dengan jawaban yang memprihatinkan. Tadi kamu baca apa enggak sih? Jawabannya baca dalam hati. Nah, ini salah satu sebab juga. Tidak boleh ya, ikhwani wa akhwati fillah. Zikir-zikir atau doa-doa dalam salat itu dibaca dengan lisan. Jangan mingkem. Kalau kalian mingkem berarti nggak baca. Kita harus membaca, tapi jangan sampai mengganggu tetangga kita dalam sholat. Baca, dengar dengan lisan kita. Bukti membaca apa? Mulut itu bergerak-gerak. Jangan mingkem. Ketika ada orang mingkem, berarti dia nggak sholat. Dia tidak sedang membaca bacaan sholat, entah zikir atau doa. Kamu tadi baca nggak? Iya. Kok nggak gerak-gerak mulutnya? Dalam hati. Ini bukan sedang belajar baca dalam hati, silahkan. Tapi sholat, zikir atau doa-doanya, Subhana Rabbiyal A'la atau Al-Fatihah atau yang lain-lain, dibaca dengan lisan-lisan kita. Awas ya, ini jangan sampai ada yang seperti itu. Mingkem terus, mulutnya tertutup terus. Nah, orang seperti ini akan mudah goyah, akan mudah digoda oleh syaitan. Akhirnya dia gerak macam-macam. Jadi mari kita perhatikan salat kita. Nabi SAW mengatakan, wa'lamu anna khaira amalikum wassalah. Ketahuilah, sebaik-baik amal kalian adalah ibadah salat. Ibadah salat, ibadah yang di situ ada kumpulan macam-macam ibadah. Ada qiraah, ada ibadah lisan, ibadah hati, ibadah mata, ibadah anggota tubuh ya. Bergerak semuanya ya. Terlibat dalam ibadah salat. Maka kita perhatikan, mari kita perhatikan sholat-sholat kita. Zahirnya kita berusaha sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian khusyuknya juga kita perhatikan. Ini tidak boleh di nomor sekiankan. Khusyuk amalan hati itu sangat penting. Kita berzikir ya, ingat Allah dan harus betul-betul ingat Allah. Bertasbih yang mensucikan Allah. Kemudian ada menta'zim, mengagungkan Allah Ta'ala. Kemudian dalam salat juga ada doa-doa permintaan ya. Minta ampun, minta rezeki, minta yang lain-lain. Nah, supaya salat kita itu lebih berkualitas, hendaknya kita hayati, kita fahami apa yang keluar dari mulut kita tadi. Zikir-zikir takbiratul ihram, takbir intiqal, itu semua mari kita hayati, ada maksudnya. Kemudian saat tasbih atau saat tahiyat dan salawat mari kita hayati. Ini yang pertama atau nasihat pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam memperbaiki ibadah kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah taala. Pembahasan kita sekarang berjudul wahai para santri, kalian itu bersaudara. Materi yang bagus apa tidak ini? Wahai para santri, kalian itu bersaudara.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Hati kita itu butuh untuk diingatkan, ya, butuh diberi pelajaran, butuh diberi ilmu dan pengetahuan tentang agama, ya. Kalau belum tahu kita akan menjadi mengerti, kalau sudah tahu maka kita akan ingat kembali. Kita butuh terhadap petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala dan juga petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab sucinya, menurunkan petunjuk-petunjuknya supaya kita ini menjadi manusia-manusia yang baik, bahkan terbaik, ya. Petunjuknya terbaik, Rasulnya terbaik, kitab sucinya terbaik, ya. Maka diharapkan kita menjadi manusia-manusia yang terbaik, sosok yang soleh solehah, dan juga sosok yang melakukan islah, perbaikan-perbaikan, bukan sosok yang rusak dan kemudian merusak. Wa na'udzubillah min dzalik. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang baik dan kemudian menularkan kebaikan kepada orang lain. Nah, salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Ta'ala di surah Al-Hujurat yang berisi adab-adab, ya, adab-adab kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya, kepada berita, dan juga adab-adab kita kepada sesama Muslim. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Di surah Al-Hujurat ayat 10 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang ikatan antara mukmin dengan yang mukmin yang lain, ikatan persaudaraan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ini ikatan atau hubungan yang paling luas jangkauannya, tidak terbatas oleh negara, suku, komunitas, bahasa, atau yang lain. Siapapun yang kita temui di bumi, belahan bumi barat atau timur atau mana saja, nah orang ini beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, orang ini orang yang mukmin, mukminah atau muslim, muslimah, dia itu saudara kita, walaupun nggak kenal namanya. Tapi dia saudara kita yang punya hak-hak yang harus kita tunaikan. Saudara yang harus kita sayangi, yang kita bela, kita tolong. Dan juga yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun nggak kenal sebelumnya. Nah, momen haji itu menjadi momen yang akan menunjukkan betapa kuatnya ikatan ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah. Semua orang berkumpul di satu tempat dengan satu pakaian, dengan satu tujuan, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berjumpa, assalamualaikum, wassalamualaikum. Ketika berjumpa, nggak paham bahasanya, langsung senyum. Indonesia, Indonesia gitu ya. Yang sana Cina, Cina misalnya. Gak paham bahasa tapi memperkenalkan diri dengan sesuatu yang bisa mereka lakukan. Pokoknya saya itu muslim, kamu muslim, kita bersaudara gitu ya. Ini salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang mukmin itu bersaudara. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan hal yang sama. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah orang-orang yang bersaudara. Lalu beliau menyampaikan al-muslimu akhul muslimi. Sama maknanya dengan kandungan ayat tadi.
Muslim itu saudara muslim yang lain. Di sini juga masuk makna al-muslimatu ukhtul muslimati. Wanita muslimah itu saudara wanita muslimah yang lain. Jadi ayat sudah ada keterangannya. Dalil tentang persaudaraan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain, hadis juga sudah menegaskan hal yang sama. Lalu apa mauqif atau sikap kita? Mari kita jalankan petunjuk Allah Ta'ala. Mari kita jalankan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Mari kita menjadi bersaudara, saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, membela, mendukung. Itu diantara makna-makna terkandung dalam hubungan persaudaraan. Seperti kalian dengan adik sendiri, dengan kakak sendiri, atau kalian dengan kerabat besar bapak ibu kalian, itu kan saudara. Nah, apa yang kalian lakukan terhadap saudara-saudara dalam keluarga besar itu? Ya, menyenangi mereka, menyukai mereka, membantu mereka, mengunjungi mereka, memberi dan lain-lain. Itu yang diharapkan berjalan dan berkembang di tengah para santri dan santriwati. Para santri saling menyayangi, para santriwati juga demikian di antara mereka. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita hindari sifat-sifat yang bertentangan dengan spirit atau semangat persaudaraan ini. Disebutkan Nabi SAW juga, la tahasadu, jangan saling dengki. Wala tadabaru, jangan saling membohongi. Berpapasan, yang satu melengos, satu melengos. Tidak mau berhadap-hadapan wajahnya. Wala tabaghadu, jangan saling marah atau benci. Jangan saling benci. Ini sikap-sikap yang tidak sejalan dengan semangat persaudaraan. Sama saudara kok saling benci, aneh. Sama saudara kok saling sikut. Sama saudara kok saling marah, ya. Saling sombong, ya. Justru sama-sama saudara itu tawadhu, menghormati yang lain, rendah hati. Sebagian ulama menyebutkan kita itu tidak punya alasan, ya, untuk sombong kepada orang lain. Kita itu justru harus tawadhu kepada siapapun, kepada orang yang lebih tua sesama usianya atau kepada anak yang lebih kecil usianya, kepada anak-anak. Kenapa kita tawadhu kepada orang lebih tua? Karena mereka amalannya lebih banyak. Kita lihat dari sisi ini. Lebih tua, lebih sepuh, ya, insya Allah amalannya lebih banyak. Kita tawadhu di hadapan orang ini dari atau karena hal ini. Kita juga tawadhu kepada sesama saudara kita yang seusia. Kenapa demikian? Nah, tidak pantas saudara sombong kepada saudaranya yang lain. Dan kita pun tawadhu kepada orang yang usianya lebih kecil, ya, kepada anak TK, anak SD, yang SMP kepada SD, yang SMA kepada SMP. Kenapa? Karena orang ini, karena kita lebih dahulu berbuat dosa daripada ini. Mereka lebih bersih. Mereka lebih baik dari kita karena dosanya lebih sedikit atau bahkan mungkin belum berbuat dosa. Sementara kita sudah berbuat dosa. Nah, dari sisi inilah kemudian kita akan
mudah untuk tawadhu, menghormati orang, tidak sombong kepada orang lain, kepada yang lebih tua, kepada yang seumuran, atau yang kepada yang lebih muda. Jangan kemudian dibalik, sombong kepada semua orang, kepada orang tua sombong, kepada teman sendiri sombong, kepada anak kecil apalagi. Ini bukan akhlak seorang muslim, bukan akhlak seorang mukmin. Ayyuhal hudur rahimakumullahu taala. Tidak bisa dipungkiri yang namanya sekolah atau bahkan lembaga perkantoran atau institusi, ada junior, ada senior, ya apa tidak? Ada yang lama, ada yang baru. Ini tidak bisa dipungkiri, pasti seperti itu. Pegawai lama, pegawai baru. Santri lama, santri baru. Ada yang senior, ada yang junior. Nah, senioritas atau menjadi orang yang sudah lama di satu tempat, jangan menjadikan orang sombong kepada orang-orang baru. Tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi ada sebagian lembaga atau sebagian tempat pendidikan itu yang senior ngerjain junior, dikerjain, suruh membawa atau pakai yang aneh-aneh, ya. Suruh nyari sesuatu yang susah dicari. Bagi mahasiswa baru atau siswa baru, kadang-kadang mengalami perpeloncoan, mengalami apa namanya ya? Ya seperti itulah. Dengan dalih pengenalan sekolah, pengenalan kampus, atau pengenalan yang lain. Tapi yang senior-senior ini memerintahkan kepada junior atau orang baru untuk mengenakan sesuatu yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, atau bahkan membuat orang malu untuk mengenakannya. Atau sebagian senior membuli juniornya, memanfaatkan junior untuk bahkan untuk kepentingan pribadi. Sini pijit aku misalnya. Atau seniornya motornya kotor tuh, tolong dicuciin. Dia nggak ada hubungan sama sekali dengan urusan kelembagaan tadi, tapi sudah mengarah kepada kepentingan pribadi. Atau tiap yang baru dimintai uang sekian. Nah, seperti ini ada di sebagian tempat, tapi jangan sampai terjadi di pesantren ini. Senior itu ya tugasnya ngomong, mengarah-ngarahkan, menasihati, melindungi. Karena lebih dewasa, lebih berilmu, lebih besar, ya. Maka tugas-tugasnya ya seperti tadi, ngomong adik-adiknya yang masih baru, mengarahkan, membenarkan, mengasih tahu, tidak malah memanfaatkan. Itu kayaknya si A polos tuh orangnya, kita kerjain yuk gitu misalnya. Kerjain atau dipalak, ya, dikata-katain. Wa'udzubillah, tidak boleh seperti itu. Nih, kalau yang senior atau orang yang siswa atau santri-santriwati yang lebih tinggi kelasnya itu hendaknya ngomong, mengarahkan. Nah, yang baru silakan menghormati yang sudah tinggi kelasnya, menghormati, kemudian minta tolong untuk dikasih tahu, minta untuk dinasihati, minta diarahkan supaya bisa menjadi santri-santri yang baik, supaya bisa beradaptasi dengan peraturan-peraturan pesantren dengan lebih cepat.
Jadi yang senior menyayangi, yang junior menghormati. Supaya terbentuk keadaan yang baik dan kondusif dalam belajar agama di tempat ini. Supaya tidak tumbuh benih-benih permusuhan. Atau supaya tidak tumbuh benih-benih premanisme di pesantren. Dulu dipalak, dibully, nanti setelah senior akan membuli. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa kok ada sikap-sikap premanisme di suatu tempat ya? Karena dulu saya dikerjain ya, sekarang saya sudah besar istilahnya. Jadi senior, ya saya akan membuli atau memanfaatkan adik-adik kelas. Tidak seperti itu. Kezaliman tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba. Haram. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Allah mengharamkan kezaliman dan dalam agama kita pun kezaliman dilarang. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, aku haramkan atas kalian kezaliman. Aku haramkan atas zatku kezaliman. Faja'altuhu muharraman bainakum. Aku jadikan zalim itu haram di antara kalian. Jadi Allah Ta'ala maha suci dari kezaliman, tidak menzalimi siapapun, dan kemudian menjadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara hamba-hambanya. Fala tadzalamu, maka jangan pernah saling menzalimi. Menyakiti orang, menambar, mengambil, mencuri, segala bentuk kezaliman tidak boleh dilakukan oleh kita. Ada balasannya di akhirat nanti. Ada ancamannya di akhirat nanti. Akan menjadikan seorang hamba kehabisan kebaikan-kebaikan yang sudah dia bawa dari dunia ini. Maka dia bisa menjadi orang yang bangkrut, muflis ya. Datang ke hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan, tapi dia bunuh ini, bunuh itu, mencela ini, mencela itu ya. Akhirnya kebaikan-kebaikan orang ini diambil alih oleh orang-orang yang dahulu dizalimi. Ketika masih ada orang-orang yang dizalimi tapi belum dibayar ya, kezalimannya, maka kezaliman atau dosa orang-orang yang dizalimi akan dialihkan dan ditimpakan kepada orang tersebut. Jadilah dia orang muflis. Datang dengan membawa kebaikan-kebaikan hasanat, tapi kemudian kebaikan ini hilang habis, bahkan tanggungan keburukannya bertambah dan bertambah. Tentunya seorang muslim harus cerdas ya, untuk tidak membebani dirinya dengan kezaliman-kezaliman kepada orang lain pada hari kiamat nanti. Supaya kita menjadi ringan hisabnya, supaya orang menjadi ringan perhitungan amalannya nanti ya, sehingga kemudian orang akan dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah ya. Masalah ini ya penting untuk terus diingatkan ya. Karena kalian hidup bermasyarakat di tempat ini, setiap hari ketemu, setiap hari berinteraksi, maka hendaknya yang terjalin antara satu dengan lain itu interaksi yang baik-baik. Tidak berucap kecuali ucapan yang baik, tidak memanggil kecuali dengan panggilan yang benar ya. Tidak memanggil orang dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Kering cungkring misalnya. Apa cungkring itu? Atau manggil orang dengan panggilan-panggilan binatang, naudzubillah minzalik. Punya nama tapi dipanggil dengan panggilan-panggilan bangsa binatang. Ini jelas sesuatu yang tidak benar. Kemudian kenapa ini penting? Karena di suatu tempat atau di tempat lain ya,
antara santri dengan yang lain ternyata terjadi pembunuhan. Bukan sekedar bully, bukan sekedar mencaci maki atau mendzalim, bahkan terjadi penghilangan nyawa. Tentu ini suatu hal yang sangat memprihatinkan. Orang belajar di pesantren, belajar ilmu agama, tapi terjadi kejahatan semacam itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Di antara sebabnya kurangnya pemahaman tentang kewajiban saling menghargai dan haramnya saling menzalimi. Di antaranya itu. Mulut ini ikhwan ya fatifillah ta'ala itu bisa membuat orang sangat jengkel ya. Jadi misalnya orang sedang sedih, sedang punya pikiran berat, kemudian temannya ngomong jelek, langsung emosinya keluar. Mungkin bisa langsung nempeleng atau apa, nendang, atau ada batu langsung dilemparkan. Nah, gara-gara omongan kita yang mungkin cuma 1-2 kata. Padahal kita diperintah untuk tidak berkata kecuali yang baik-baik. Ketika melihat temannya itu sedih, susah ya, kita berempati. Kenapa sedih? Bukan malah diomongin, alah sedih apa? Laki-laki kok sedih atau apa diguyonin. Padahal dia sedang sangat sedih sekali misalnya. Betul-betul sedih. Dia butuh orang yang menghibur dia, butuh orang yang menjadi tempat curhat dia. Tapi malah yang datang teman yang mengolok-ngolok, teman yang ngerjain apa yang lain. Nah, kita ini butuh tempat yang sangat kondusif atau tempat yang sangat baik mendukung untuk thalabul ilmi di ma'had ya. Maka kezaliman, sombong, hasad, kata-kata yang buruk itu mari kita jauhkan dari diri kita kepada orang lain. Pesantren itu tempat untuk belajar ilmu. Pesantren itu juga tempat untuk mengamalkan ilmu. Pesantren juga untuk berdakwah. Pesantren juga untuk sabar. Kembali ke pelajaran yang ada di usul salasah. Kita di sini belajar. Kita di sini juga beramal soleh. Kita di sini juga tidak boleh lalai dari dakwah. Tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Belajar itu berat, beramal juga berat, dakwah juga berat apalagi. Maka semuanya diperlukan kesabaran. Ada teman kok merasa kesulitan, nasihati, sabarlah. Jangan langsung mengatakan ini susah. Bahasa Arab susah misalnya. Angel. Saya nggak akan bisa, tidak. Bahasa Arab itu mudah. Caranya bagaimana? Kamu cintai dulu bahasa itu. Kamu cintai pelajaran itu. Kemudian sungguh-sungguh. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langkah-langkah ini insyaallah taala akan memudahkan orang untuk memahami pelajaran apapun. Yang susah-susah pun insya Allah akan mudah karena kita sudah berusaha untuk mencintai pelajaran itu. Atau memandang bahwa pelajaran ini penting. Kalau saya nggak paham bahasa Arab, saya nggak akan bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya kurang lebih ada 4 misalnya ya. Kalau ada orang menganggap bahasa Arab susah atau nggak suka bahasa Arab, yang pertama cintai bahasa Arab, yang kedua bahasa Arab itu penting, yang ketiga ijtihad sungguh-sungguh, yang keempat jangan lupa terus berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon kemudahan. Allahumma yassirli, ya Allah mudahkan aku. Berdoa penting. Berdoa itu senjata seorang muslimah. Berdoa itu menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah kecewa orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala.
Ingat-ingat lagi khutbahnya Ustadz Dr. Firanda Atirja dahulu tentang doa. Hanya saja orang kadang malas berdoa, lupa berdoa, atau meremehkan doa. Padahal dia sangat butuh untuk berdoa kepada Allah Ta'ala supaya urusan dunianya mudah, urusan agamanya mudah, urusan yang lain mudah. Ada seorang tabi'in bernama Alqamah, datang dari Kufah, pergi ke Syam, tentunya jauh sekali, salat 2 rakaat di satu masjid besar di sana, kemudian berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Doanya seperti itu. Ya Allah, mudahkan aku untuk bertemu dengan seorang teman duduk yang saleh. Datang dari tempat yang jauh menuju Syam. Lalu berdoa, gak kenal siapa-siapa istilahnya. Seorang yang asing di kota Syam atau di negeri Syam. Tiba-tiba tidak berapa lama mendekatlah kepada Alqamah seorang syekhun, seorang yang sudah sepuh. Lalu Alqamah bertanya kepada orang-orang, siapa ini? Qalu Abu Darda. Orang-orang menjawab, ini adalah Abu Darda. Lalu ngobrol-ngobrol, dan Alqamah mengatakan, sepertinya Allah sudah mengabulkan doa saya. Tadi saya berdoa, ya Allah, mudahkan aku berjumpa dengan teman duduk yang saleh. Kisah ini ada dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Nah, kalau orang langsung benci, ya akan susah ya. Bahkan semua pelajaran dibenci ya, susah semua. Tapi kalau sudah ada niat, semoga nanti saya dimudahkan, insya Allah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beramal itu juga berat. Maka mari setiap orang mendukung kawannya, mengajak kawannya, ayo kita jamaah, ayo kita bersegera untuk datang ke masjid. Ayo cepat-cepat bangun ya, sudah waktunya sholat. Kalau kemudian ada yang malas-malasan ya dinasihati. Jangan malah menjadi orang yang menggebosi orang lain dalam beramal soleh. Sholat nggak apa-apa, nggak ada ikopnya misalnya. Ini bahaya nanti. Santai-santai saja, nggak ada hukumannya. Atau ustadznya belum datang ya. Tidak. Kita ini punya kewajiban untuk sholat sendiri-sendiri. Artinya setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mau ada ustadz, nggak ada ustadz, mau ustadz sudah datang atau belum ya. Kita ini bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan kita ini juga yang nanti akan memanen kebaikan kita sendiri-sendiri. Orang yang berbuat baik, beramal soleh, hakikatnya dia sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Man 'amila shalihan fali nafsih. Siapa saja yang berbuat amal soleh, hakikatnya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Tidak, Allah tidak butuh amal ibadah seorang hamba. Kita yang butuh untuk beramal soleh. Supaya kita menjadi baik, ini amal soleh disebut soleh karena akan memperbaiki keadaan seorang muslim, memperbaiki keadaan hamba Allah, dan kemudian nanti akan menjadikannya orang yang pantas atau saleh lidukhulil jannah birahmatillah. Jadi orang yang pantas untuk masuk surga Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala. Nah, terus apa yang kita lakukan? Fastabiqul khairat. Perintah Allah juga, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Menjadi orang yang pertama ke masjid. Menjadi orang yang pertama dalam berbuat baik. Lalu mengajak-ngajak dan mengerjakan kebaikan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, masalah sabar, ikhwani akhwati fillah rahimakumullah taala, ini perkara-perkara yang penting ya, masalah sabar ya. Sabar panas ya.
sabar jauh dari orang tua, sabar uang saku menipis atau mungkin habis ya. Sabar menunya, gimana menunya? Ikan asin sama sambal itu enak atau nikmat? Hah? Nggak enak. Kalau ada pertanyaan, ikan asin teri itu sama sambal itu coba pilih, nggak enak, nikmat, enak, mana yang benar? Nah, enak, nikmat, nggak enak berarti? Ada yang jawab nggak enak? Ternyata kalau sore-sore atau hari itu angkringan rame. Apa menu di angkringan itu? Ayam goreng? Lah. Ayam geprek? Enggak juga. Rendang? Enggak. Apa menunya? Sego kucing. Sego kucing itu apa? Ya, tadi ikan teri beberapa ekor, kemudian sambal, nasi. Ternyata ramai yang datang. Anak-anak muda lagi. Berarti ini bukan makanan yang apa namanya? Bukan makanan yang tidak enak, bukan makanan yang tidak nikmat. Ada kenikmatan di situ. Tinggal hati orang yang makan itu sedang senang apa enggak? Qanaah apa tidak? Menerima apa tidak? Itu yang jadi masalah. Jadi mari kita lihat yang ada di luar sana. Makanan-makanan di angkringan ternyata diserbu banyak orang dan banyakkan anak-anak muda. Padahal lauknya seperti itu. Padahal lauknya ikan asin plus sambal atau kemudian orek, tempe, yang kurang lebih seperti itu ya pilihannya. Kalau mau nambah nanti ada ayam tapi kepala, nggak ada sayap, nggak ada paha ya. Dan makanan-makanan kecil yang lain. Jadi kita ini ikhwan ya fatifillah ta'ala ya, kita dituntut sabar terhadap makanan, terhadap cuaca, terhadap keadaan ya. Nah, kesabaran itu nanti akan berbuah kenikmatan di masa yang akan datang. Kita akan menjadi generasi yang tangguh, nggak sedikit-sedikit ngeluh, makanannya gitu, nggak level gitu. Ogah makan, padahal yang masakin ibunya, naudzubillah, ibunya capek-capek dikomandoi anaknya seperti itu. Umi atau apa masak gitu-gitu terus, gitu lagi. Padahal makan di angkringan ya malah kualitasnya di bawah jadi masak ibunya atau orang tuanya. Jadi zaman sekarang ada istilah gen Z ya. Yang nggak sabaran, yang mudah ngeluh, yang maunya pamer dengan macam-macam, minta orang tuanya dibeliin motor sport padahal orang tuanya pas-pasan ya. Ada video itu anak itu ngejar orang tuanya pakai sapu gara-gara nggak dibeliin motor sport. Sapu ngejar orang tuanya. Kok bisa seperti itu? Ini ya durhaka jelas, menyusahkan orang tua juga jelas. Mestinya anak itu ya menyenangkan orang tuanya. Dan yang paling menyenangkan orang tua adalah ketika anak-anak itu taat kepada Allah Ta'ala. Itu paling menyenangkan sebenarnya. Orang tua itu enggak minta macam-macam kepadanya, enggak muluk-muluk. Yang penting anak sholatnya bagus, soleh, enggak merusak, enggak macam-macam, alhamdulillah. Nah, mari kita menjadi anak-anak baik. Karena kita semua itu punya orang tua. Menjadi anak-anak yang baik, menjadi investasi kebaikan bagi orang tua kita, menjadi lahan
pahala yang mengalir bagi orang tua kita saat mereka masih hidup atau sudah meninggal. Mari kita menjadi orang-orang yang baik. Mari menjadi orang-orang yang kemudian menularkan kebaikan kepada orang lain. Jadi ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, kembali kepada masalah persaudaraan ya. Ini persaudaraan yang mulia yang didasari di atas iman kepada Allah Ta'ala, landasan yang merupakan anugerah istimewa dari Allah kepada hamba-hambanya. Iman itu anugerah besar. Awas ada yang ngantuk. Anugerah besar kepada hamba-hambanya. Mari kita bersyukur, kemudian mari kita menjalankan perintah Allah atau petunjuk Allah untuk bersaudara dengan baik kepada orang-orang yang beriman, walaupun kita tidak kenal, walaupun dia dari jauh dan lain-lain. Begitu dia mukmin, muslim, itu saudara saya yang harus kita hormati, kita sayangi karena Allah, dan kemudian kita bantu. Tidak sebaliknya, tidak yakhduluhu, tidak membiarkan dia tanpa bantuan, atau tidak menolong dia padahal dia butuh bantuan. Ini adalah sikap-sikap yang bertentangan dengan ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah. Saya kira demikian. Ikhwani wa akhwati fillah rahmatullah, para santri-santriwati rahmatullah, mari kita hidupkan ta'awun 'alal birri wat taqwa di tempat ini, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan ada yang menzalimi orang lain, jangan ada yang menyakiti orang lain. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, walhamdulillahi rabbil alamin.